Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di series Ramadan. Ya, kali ini masih dengan saya Fahmi Al-Hadi. Kali ini di video ini kita coba sama-sama merenungkan ya bagaimana kita sudah sejauh mana menjadi pribadi yang senantiasa berpikir positif. Ya, sejauh mana diri kita merefleksikan bahwa sebagai seorang muslim itu harus senantiasa mempunyai zon yang hasanah, atau kita kenal dengan husnuzon, bukan sebaliknya suuzon. Nah, berkenaan dengan ini saya ingin coba mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali kisah heroik seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Banyak sekali kisah-kisah heroik yang bisa kita baca dari biografi sejarah perjalanan kisah hidup seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini. Namun saya ingin mengangkat satu kisah di mana saat beliau mengikuti perang yang disebut dengan perang Khandaq ya. Tentu kita semua sudah paham perang Khandaq itu perang yang mana. Ya, perang yang memiliki ciri khas yaitu di mana umat muslim menggali parit begitu panjang dan begitu dalam. Nah, di saat peperangan tersebut terjadilah satu kisah heroik ini, yaitu di mana ada momen peristiwa beberapa orang kafir Quraisy, ya dikatakanlah jagoan-jagoannya ya, atau pembesar-pembesarnya itu mencoba melompati parit tersebut. Dan memang ketika Nabi SAW bertanya kepada seorang Salman, ya bagaimana parit ini kekuatannya? Ya, Salman menuturkan ada satu titik ya Rasul, di mana titik itu menjadi titik lemah kita. Nah, di titik itulah terjadinya peristiwa tersebut di mana ada seorang kafir Quraisy yang perkasa, ya usianya sudah tidak lagi muda, namun kekuatannya begitu luar biasa. Siapa dia? Dia bernama Abduwud. Nah, Abduwud ini sedikit cerita, dia itu perawakannya begitu gagah perkasa. Usianya sudah 60 tahun lebih. Namun di saat perang itu masih tidak terlihat usia tuanya. Ya, kekuatannya begitu dahsyat. Bahkan dikisahkan jika ada kulit binatang terhampar di tanah, lalu Abduwud berdiri di atas kulit tersebut, dan ketika kita berusaha untuk menarik kulit itu karena saking kuatnya topang kakinya seorang Abduwud, maka kulit itu yang robek, bukan Abduwudnya yang jatuh. Saking kuatnya. Nah, singkat cerita, pada saat itu ketika Abduwud melompati parit, lalu jatuh ke parit atau masuk ke dalam parit tersebut, lalu dia berteriak, siapa yang akan melawan saya? Ya, siapa yang akan datang melawanku atau menjatuhkanku? Man yuskituni, katanya, siapa yang bisa menjatuhkanku? Nah, di situ Rasulullah mendengar peristiwa itu dan bertanya kepada para sahabat, adakah di antara sahabat-sahabat ini yang mau melawan seorang Abduwud? Sahabat yang lain terdiam. Ya, sahabat yang lain terdiam. Namun ada satu suara ya di antara begitu banyaknya debu dan kepulan asap ya karena sontakan kaki seorang Abduwud atau begitu banyaknya gemuruh di sekitaran. Di situ ada seorang Ali bin Abi Thalib mengangkat tangannya. Ana ya Rasulullah. Namun apa kata Rasulullah? Uskut anta ya Ali, innahu Abduwud. Diam kamu wahai Ali, sungguh itu adalah seorang Abduwud. Karena Rasul tahu Ali ini masih muda, sedangkan Abduwud sudah terkenal dengan kegagahannya, keperkasaannya dan kejantanannya. Namun apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Bal aqtuluh ya Rasulullah. Sungguh akan tetapi aku justru yang akan membunuhnya wahai Rasulullah. Nah, sontak ketika itu Rasulullah membiarkan atau mengizinkan seorang Ali bin Abi Thalib menghadapi Abduwud. Kita lihat bagaimana dalamnya kata bal aqtuluh, aku yang akan membunuhnya wahai Rasulullah. Di situ terdapat begitu besar dorongan motivasi positif ya. Kalau kita lihat begitu besar keyakinan seorang Ali bin Abi Thalib. Dan kalau kita cermati dari mana asal keyakinan itu? Kalau kita lebih telusur lagi, ternyata keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib itu mampu mengalahkan seorang Abduwud tidak serta-merta asal-asal bicara saya. Namun ternyata di balik itu memang track record seorang Ali bin Abi Thalib sudah begitu banyak latihan-latihan atau hal yang dia lakukan.
Sehingga ternyata keyakinan untuk bersikap positif itu juga tentu ditopang dengan adanya pengasahan soft skill atau pengasahan potensi yang kita miliki untuk menopang daya positif itu. Namun jika kita masuk ke dasarnya yang lebih jauh lagi, tentu tidak lain yang menopang keyakinan itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semuanya, kalau hari ini kita begitu banyak diberondong dengan motivasi-motivasi yang lebih general, yang lebih liberal sifatnya, mari kita coba filterisasi itu semuanya dengan kembali kepada keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sisi positif, ya, keinginan atau keyakinan kita menghadapi segala sesuatu dengan keyakinan positif itu berangkat dari kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghendaki apa yang baik buat kita. Belum tentu itu kita sukai, tapi itu mungkin lebih baik buat kita. Sehingga mudah-mudahan dengan begini, dari teladan seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang begitu yakin mampu mengalahkan seorang Abdul Wud, dan ternyata dia mengalahkannya seraya Rasulullah memeriahkannya dengan takbir ketika Ali bin Abi Thalib itu mengalahkan seorang Abdul Wud, maka kita pun mari sama-sama kita coba refleksikan semangat positif itu yang diawali, yang didasari dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.